Oke. Oh, baik, selamat malam Pak Lukas dan Bapak Ibu semua. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah MPI ini, di mana kami mengambil kasus proyeknya dari PLTB Sidrap 1 yang ini batasan permasalahan yang kami ambil. Yang pertama dari proyek manajemen dan integrasi dari manajemen, scope manajemen yang terdiri dari timnya, cost dan quality, kemudian komunikasi, resiko, dan juga di sini terlihat data stakeholder PLTB Sidrap, di mana secara kepemilikan adalah PT UPC Sidrap Bayu Energi, dan untuk listriknya akan dibeli oleh PT PLN atau yang menjadi ownernya. Setelah kemudian nilai investasinya itu sekitar 150 juta US dollar atau kurang lebih 2,2 triliun. Jangka waktu pinjamannya lebih tahun dan kreditornya adalah PIC. Dan secara kepemilikan saham, di mana yang menjadi investor utamanya adalah UPC Renewable pertama dari Limit Hong Kong dan UPC Renewable Asia ketiga dari Limit Hong Kong, dan juga Sun Edition Sidrap Belanda, di mana mempunyai saham sebesar 95% dan 5%-nya dari Indonesia, yaitu PT Binatek Energi Terbarukan. Dan di sini yang menjadi kontraktor itu sebagai kontraktor EPC adalah Gamesa yang berasal dari Spanyol dan juga PT PP Persero. Untuk penyerapan tenaga kerja kurang lebih di proyek ini dipakai sekitar 550 orang tenaga kerja, yang dimana itu 500 untuk tahap konstruksi dan 50 pada tahap operasi. Di sini untuk di mana lokasinya terletak di Lainungan dan mati rotasi Watang di Kabupaten Sindeng Rapang, Sulawesi Selatan. Dan kapasitas 75 MW, di mana terdiri daripada 30 turbin, yang di mana masing-masing plat berkapasitas 2,5 MW. Tinggi tiangnya sendiri sekitar 8 meter, dari baling-balingnya 57 meter. Di sini rencana untuk pengaliran listriknya, di mana ditargetkan untuk rumah sebanyak 80.000 rumah, dan juga setiap pelanggan atau ke rumah tersebut terdiri dari 900 volt ampere. Untuk proyek ini, di mana sudah dilakukan komersial atau COD-nya di 28 Maret 2018 dan sudah menerbitkan sertifikat. Kemudian untuk pendahuluannya, di mana si PLTB Sidrap ini merupakan pembangkit listrik yang dapat mengkonsumsi energi listrik, dan energi angin ini dari putaran turbin atau kincir angin ini yang bisa menyebabkan rot putar sehingga dapat menghasilkan energi listrik terbarukan. Dari segi jenisnya, untuk turbin itu ada 2 blade dan juga ada 3 piring. Kemudian di sini untuk PLTB Sidrap ini merupakan pembangkit listrik yang pertama di Indonesia, dan juga merupakan proyek konsorsium, di mana tadi yang dijelaskan di awal, konsorsium dari PT UPC dengan ini target dari peran energi terbarukan ini, di mana dengan kondisi Indonesia ini yang merupakan terdiri dari 2/3 wilayah kepulauan dan laut, di mana ada target di Indonesia untuk tahun 2050,
bahwa 2/3 daripada Indonesia ini ditargetkan akan memakai energi atau tenaga angin, atau juga ada beberapa energi terbarukan dan yang lainnya. Kemudian di sini selain itu juga katanya itu mendukung pencapaian target untuk 25% energi baru terbarukan dalam bauran energi di Indonesia pada tahun 2025, dan juga membantu pengurangan 25% yang ditargetkan pada tahun 2030. Dan ini adalah salah satu juga program percepatan pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang kebutuhan energi listrik, terutama di Sulawesi Selatan, yang dimana pada daerah itu mengalami krisis listrik. Dan ini tujuannya juga mewujudkan teknologi energi angin menjadi bagian penting dari masa depan energi di Indonesia yang rendah karbon dan bersih. Untuk proses manajemennya, di mana penulis atau kami itu meninjau dari segi owner. Untuk proses ini tentu saja dari inisiasi ini timbul dari pemerintah juga untuk mempertimbangkan kebutuhan manfaat dan tujuan daripada energi listrik terbarukan ini, melakukan studi kelayakannya. Kemudian setelah dari studi kelayakannya layak untuk dibangun, masuk ke tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan tahap ini tidak jauh beda dan biasa sama dengan proyek lainnya juga. Dan di sini untuk kegiatan proyek di tahap prakonstruksi itu untuk survei dan pengadaan lahan. Dari segi proses yang manajemen yang terlibat, ada di sini tetap ada pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup, tim engineering-nya juga baik dari owner, kontraktor EPC-nya juga, dari pemilik lahan dan instansi terkait yang mengeluarkan perizinan dan IMB nantinya. Ini adalah gambaran tahap konstruksi, di mana setelah ada inisiasi dari pemerintah pusat ini, kemudian disampaikan ke pihak owner, dan di sini si UPC dan Binatek ini koordinasi timbal balik dengan tim pemilik lahan, dinas kehutanan, dan juga dinas lain akan proyek ini. Kemudian dari owner juga langsung berkoordinasi dengan surveyor geoteknik, surveyor topografi, dan juga konsultan perencana. Dan dari konsultan perencana dan owner koordinasi dengan kontraktor EPC yang telah terpilih. Maka proses manajemen ketika listrik sudah keluar, pertama ini dari owner ke PL, kemudian konsultan dari UPC ke kontraktor EPC, dan kontraktor EPC ini tentu saja pada tahap konstruksinya berhubungan dengan tim engineering, tim construction, dan juga pekerjaan kelistrikan, arsitektur, dan mekanikal lainnya. Ada sebentar Pak, tidak terlihat di mananya. Oke. Ini operasional, di mana dari UPC Binatek ke kontraktor operasional dan pemeliharaan atau OP, kemudian disalurkan ke masyarakat. Dan ini adalah rencana target 25 tahun itu. Kemudian untuk manajemen tahap operasional, di sini ada 3 alternatif, di mana dari owner ini di bawah apakah nanti pengalihan aset ke PLN atau pemerintah, atau perpanjangan izin dan operasi dan peremajaannya ke pemerintah setempat, atau nanti
proyek ini atau fasilitas ini dibongkar setelah habis masa rencana 25 tahun itu. Untuk perencanaan dan realisasi proyek dari segi manajemen proses, untuk tahap prakonstruksi, di saat perencanaan di mana mencakup semua kegiatan survei, perizinan, pengadaan berbagai dinas instansi. Di tahap realisasi tidak jauh berbeda, di mana pelaksanaan kegiatan dilakukan tentu melalui pendekatan kepada masyarakat secara resmi, sehingga manajemen pada tahap konstruksi berjalan baik. Pada tahap konstruksi, di perencanaannya mencakup kegiatan kerja beserta subkontraktor. Pada tahap realisasi, pelaksana konstruksi PLTB Sidrap itu dilakukan oleh kontraktor EPC dan PP, dan kontraktor ini melakukan tahap pelaksanaan proyek dari proses engineering, procurement, dan juga sampai construction. Hubungan ini juga dilakukan koordinasi yang adanya konsultan pengawas dan perencana, mana menjembatani ke pihak owner. Kemudian ke tahap operasional, pada perencanaannya ditentukan bahwa operasional akan dilakukan oleh kontraktor, hubungan antara service owner terhadap penyedia listrik kepada masyarakat, dan di mana realisasinya operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh PT UPC Sidrap, hingga manajemen pada tahapan operasional itu dapat berjalan lebih efisien. Kemudian pasca operasional ada 3 tahap pengalihannya, rencananya, di mana yang pertama pengalihan aset, kemudian perpanjangan izin, dan yang ketiga opsi lain itu pembongkaran fasilitas infrastrukturnya. Di saat ini masih tahap operasional, sehingga si proyek ini belum bisa diketahui apakah nanti setelah berhubung dan opsi ketiga ini mana yang akan ditentukan. Dan ini secara data penulis juga belum mendapatkan data yang ini. Kemudian di sini dari manajemen risiko, kami juga merencanakan identifikasi risiko yang terjadi, di mana pada tahap konstruksi terkait pembebasan lahan, potensi risiko yang terjadi terlambatan proyek karena lahan yang masih sengketa, mitigasi kemungkinan yang dilakukan ketika ini realisasi, dan ini nanti akan ada di tahap analisanya dari rencana ini dan apa yang menjadi apa realisasi dari proyek itu sendiri dari risiko tersebut. Kemudian mitigasi di awal yang kami tentukan adalah konsultasi dengan para pemilik lahan dan wakil pemerintah daerah sebelum pelaksanaan pengadaan lahan dilakukan. Dari tahap konstruksi, potensi delay event, keterlambatan penyelesaian fase konstruksi, mitigasi yang kami rencanakan di mana selektif dalam pemilihan kontraktor, dan juga peran konsultan pengawas yang ketat dalam memandu dan mengkoordinir terhadap pihak kontraktor EPC tersebut. Kemudian pada masa konstruksi, risiko terhadap kerusakan pada rotor generator dan pelaksanaan oil flushing pada loop oil sistem turbinya, di mana untuk memitigasi ini adanya maintenance dan juga konstruksi loop oil piping dikerjakan lebih awal untuk dilakukan pre-flushing pada jalur loop oil tersebut. Kemudian angin, dari efek ini terjadi kecepatan hembusan angin berubah-ubah sehingga produksi tenaga listrik. Mitigasinya penentuan dan pemilihan lokasi shifting yang akurat dan tepat berdasarkan data angin yang berlaku sepanjang waktu atau service life. Itu. Jadi sehingga ketika tahap konstruksi ini bisa diatasi. Kemudian dari
kami melihat dari tenaga kerja di mana kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sehingga perlu waktu lama untuk menangani perbaikan unit PLTB ini dan sering terjadi kerusakan. Di mana ini kebetulan karena PLTB ini masih proyek yang pertama, untuk dari segi SDM-nya pun masih kurang familiar, dan mitigasinya perlu peningkatan kompetensi dan skill SDM yang di-hire dengan rutin melakukan. Dari segi pendanaan juga potensi resiko di mana pihak perbankan atau lembaga keuangan Indonesia belum berani untuk mendanai proyek PLTB diakibatkan perhitungan kelayakan masih belum. Mitigasinya meminimalisir resiko dengan diperlukan peningkatan perhitungan kelayakan bisnis yang baik dan lebih detail dan kompleks. Kemudian di tahap operasional pengelolaan aset, kemungkinan potensi risiko yang terjadi penurunan produktivitas, pertanggungjawaban dan pemeliharaan aset yang tidak maksimal. Kemudian mitigasinya jelas untuk hak kuasa dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset ini. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Mbak Esther. Baik, Mbak Riris, terima kasih. Lalu kita akan berlanjut ke perencanaan dan realisasinya terhadap integrasi dan komunikasi manajemen. Seperti tadi dilihat di bagian yang di slide awal yang sudah Mbak Riris share-kan, bahwa integrasi manajemen ini mencakup hubungan para stakeholder dari tahap inisiasi dari pemerintah pusat hingga ke konsumen akhir, yaitu masyarakat, dalam suatu sistem kerjasama yang saling terhubung satu sama lain. Dalam realisasinya, owner yaitu UPC dan Binatex ini memegang peranan penting, peranan sentral dalam hubung antar pihak sampai dilaksanakannya atau setelah selesainya proyek itu, di mana si owner ini sebagai pihak yang mengoperasikan atau sebagai operasional dari PLTB itu. Lalu scope manajemennya kita bisa lihat WBS-nya, di mana ini sebenarnya secara garis besar disinggung oleh Mbak Riris. Jadi kita memang berangkat dari 4 tahap ini, yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasional. Di mana kalau kita breakdown-kan di pra itu kita ada survei, perizinan, dan pengadaan lahan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Riris bagaimana sistem manajemen antar pihaknya itu berjalan. Lalu di tahap konstruksi lebih detail ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh subkon dari Psikodra atau EPC ini, seperti persiapan lapangan, civil work, electrical, arsitektur, konstruksi, dan lainnya. Dan operasional dan pasca ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Riris. Hal-hal yang begitu. Saya akan fokus saja ke yang masa konstruksi. Pada masa konstruksi itu ada beberapa hal yang dibangun, yaitu ada konstruksi gedung dan pemagaran, lalu ada konstruksi di daerah sensitif atau yang kalau minggu kemarin sudah dijelaskan adalah sebut konstruksi daerah sensitif, dan ini berbeda treatmentnya atau perlakuannya ketika direncanakan maupun dilaksanakannya. Dan juga ada pembersihan lokasi lahan konstruksinya. Segi scope manajemennya seperti tadi sedikit diringkas, bahwa yang dirancanakannya adalah dari manajemen ini, lalu ada meng-collect requirement, mendefine scope-nya, meng-create WBS-nya, lalu memvalidasi scope-nya, dan kontrol scope. Rencananya seperti itu manajemennya terhadap
scope manajemen itu. Pada realisasinya, dengan telah direncanakan scope manajemen ini, membuat UPC sebagai owner mengetahui gambaran lengkap mengenai hal-hal yang diperlukan pelaksanaan proyek ini, sehingga dalam realisasinya pelaksanaan kegiatan itu berfokus pada requirement yang telah didefinisikan dan diketahui dengan baik, sehingga tidak ada kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement itu. Jadi hal ini membuat proyek berjalan secara efektif gitu secara keseluruhannya. Nah, kita tahap biaya, bukan tahap biaya, maksudnya scope manajemennya. Ada biaya mutu waktu yang kami garis bawahi, dan sedikit disclaimer, ini adalah hal-hal yang kami dapatkan dari YouTube gitu ya. Artinya kami nggak mendapatkan data langsung dari proyek, tapi izinkan kami sedikit men-sharingkan antara perencanaan dan realisasinya. Jadi di perencanaan ada sekitar 150 juta dolar atau sekitar 2 triliun, dan real budgetnya tidak memadai gitu. Ini jadi bertambah. Lalu untuk mutu sendiri dari rencananya 75 megawatt, masing berkapasitas 2 megawatt mengalirkan listrik ke 80.000 rumah pelanggan 900A. Namun pada realisasinya data-data yang kami peroleh atau berita-berita Masaki yang kami peroleh itu produksi listrik itu mengalami masalah di musim penghujan, di mana kecepatan angin mulai menurun. Ini berkaitan dijelaskan di tahap resiko, di mana sebagai, dan kebetulan si ownernya sebagai pihak yang mengoperasikan memerlukan perbaikan-perbaikan. Di sini segi mutu yang kami garis bawahi. Dan untuk waktunya sendiri diperencanakan 18 bulan, terjadi 30 bulan keterlambatan. Dan ini karena tadi berurutan, jadi ketika konstruksi terlambat, otomatis operasional juga berterlambat. Nah, ini ada risk-based contingency cost estimation modeling-nya terhadap keterlambatan. Mungkin saya bacakan sekilas ini. Seperti bahwa ada kondisi cuaca yang mempengaruhi produktivitas kinerja dan juga pengiriman material akibat waktu pelaksanaan yang terlalu ketat. Dan ini membuat model C berbasis resiko dengan mempertimbangkan jenis terhadap aktivitas proyek. Identifikasi emisi ini diperoleh dari survei dan studi literatur. Dan probability impact metric dan perwise comparison, sedangkan perhitungan akhir biaya kontingensi dilakukan secara simulasi Monte Carlo. Jadi gambarannya dari perencanaan dan realisasinya berdasarkan risk estimation-nya. Disinilah cost perannya sebesar 258 juta diakibatkan keterlambatan waktu eksistensi. Kali ya, kami harus membatasi kelebihan biaya ini dari data terbatas yang kami dapatkan, yang mungkin realisasinya tidak. Nanti bantu Mbak Riris menjelaskan. Lalu, dan ini milestone pelaksanaannya yang direncanakan 18 bulan ini, tapi pelaksanaannya kita menjadi terlambat. Ini dia ada di kurva S-nya dapat terlihat di mana ada perbedaan 12 bulan di sini. Dan ini impact-nya terhadap konstruksinya adalah jadi keterlambatan penentuan lokasi atau siting dan install turbin, di mana saat survei awal belum akurat diakibatkan perubahan musim dan cuaca yang berubah-ubah, dan keterlambatan pengiriman material akibat jadwal shipping yang terbatas, dan terbatasnya penurunan produksi energi listrik seiring cuaca atau menurun saat musim penghujan. Dan ini adanya potensi
Potensinya adalah adanya potensi klaim dari pihak kontraktor ke owner atas perpanjangan waktu dan sebaliknya sesuai kesepakatan kontrak awal terhadap overhead, terhadap indirect cost, yaitu 18 bulan, dan over budget di pengiriman karena tambahan durasi. Dan dari segi quality manajemennya, perencana dalam memandu koordinasi terhadap pihak kontraktor dan menyusun SOP yang lebih detail dan metode kerja proses konstruksi yang lebih spesifik terhadap bagi yang terlibat dan meningkatkan pelatihan dan knowledge sharing bagi tenaga kerja dan stakeholder yang terlibat. Dan di procurement management, karena ini seperti proyek EPC pada umumnya, procurement itu biasanya mempunyai bobot atau nilai yang cukup tinggi juga dibanding engineering dan konstruksinya, sehingga sehingga kami munculkan di sini, yaitu secara garis besar seperti itu ya. Boleh lanjut nanti. Dan ini ada logistiknya. Selama masa konstruksi berdasarkan peruntukan pekerja, asumsi 2 pekerja konstruksi mobil, lalu 100 truk, lalu ini logistik prosesnya, dan truk pengangkut di lapangan hanya diizinkan berjalan di atas jalan akses, lalu peralatan dan material dimobilisasi malam hari, dan waktu pengangkutan dilakukan di luar Jawa. Menara PLTB menggunakan kapal tongkang Pelabuhan Ciwandan, Banten, Jawa Barat, menuju Pelabuhan Nusantara, Parepare. Kita kanan, Pak. Lalu turbin dan baling-baling akan dikirim dari pabrik menuju Pelabuhan Nusantara, Parepare, dan akan dimobilisasi pada siang atau malam hari. Dan ini kami pun highlight hanya beberapa alat dan material yang dari perhitungan manajemen itu dilakukan sewa beli atau dan ada juga material lokal dan import. Kita masuk. Ya, boleh lanjut, Mbak. Ayo. Dan ini kita sudah akhir presentasi kami, bahwa kesimpulannya adalah terjadi keterlambatan waktu 12 bulan, dan dalam budget atau RAP terjadi kenaikan biaya dengan estimasi indirect-nya 20 juta per bulan dan biaya pengiriman material sebesar aja, Pak. Oke. Maaf, Mbak Esther mungkin terputus. Saya lanjutkan untuk kesimpulannya, di mana representatif harus memastikan benar perhitungan penjadwalan proyek agar optimal sesuai perencanaan, dan pada kontrak awal perlu diperhitungkan untuk kontingensi risk atau biaya tak terduga secara lebih cuaca, mengingat proyek ini adalah sangat mengandalkan cuaca, yaitu ada pengaruhnya di angin, dan juga perlu mengadakan kajian ulang terhadap kontrak yang sedang berjalan agar tidak merugikan para pihak dalam proses penyelenggaraan proyek konstruksi dan bijak dalam mengimplementasikan kontraknya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, silakan kelompok B untuk kasih pertanyaan, dan seperempat jam ya, kita waktunya seperempat jam ya. 15 menit aja, kita waktunya ternyata jam 8.30. Oke. Baik Pak, mau nanya untuk kelompok A. Dari panel itu adalah mengenai proyek pembangkit listrik ya. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kan kelompok A ada membahas
manajemen. Di situ juga ada beberapa risk yang saya lihat dan ada potensi biaya risikonya. Dan kemudian dari yang kelompok A lihat itu apakah biaya risikonya itu dan biaya mitigasi risikonya itu masih dalam level gitu. Ketika terjadi risiko itu, project ketika nanti operation itu bisa menutupi dari biaya risiko itu. Kemudian yang kedua, apakah kelompok A juga ada membahas mengenai potensi bukan potensi risiko, potensi biaya yang mungkin keluar nanti pada saat operation dan maintenance dari pembangkit listrik tersebut gitu. Dan visi investasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, stakeholder-nya. Stakeholder yang ada di situ itu apa aja sih, Mbak? Yang ada di situ itu apakah misalnya ada kementerian, apakah di sana itu perusahaan swasta, ya, dan analisis stakeholder-nya seperti apa di tempat itu. 3 hal itu aja sih, Mbak. Makasih Pak Lukas. Silakan ditanggapin. Ya, makasih Pak Romi atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab di mana untuk biaya resiko tadi ya, dan biaya mitigasi resikonya seperti apa, apakah masih visible dan bisa menutupi dari. Maksudnya apakah biaya risiko itu tidak membebani gitu? Oke. Ketika risiko kami menganalisa di sini gini Mas, karena kami dari pihak memotret dari untuk resiko yang boleh tutup. Pak Esther kali ya di hold dulu. Oke, sebentar. Oke. Kalau kami memotret dari segi owner, apakah ini membebani? Yang pertama tentu saja membebani atas keterlambatan waktu, di mana keterlambatan waktu yang 12 bulan pasti akan memunculkan biaya tambahan. Tapi yang kami potret di sini dari overhead-nya itu ya Pak Romi ya, karena dari segi konstruksi kebetulan kontraknya si proyek ini adalah EPC, maka pada proses procurement konstruksi itu sudah tanggung jawabnya si kontraktor, yang artinya kontraknya lump sum. Dan di sini tadi yang kami sudah tekan bawah dari biaya yang terjadi kurang lebih 10% atas pembekakan biaya yang terjadi di overhead atas penambahan waktu selama 12 sesi yang muncul dari kontraktor untuk mengklaim atas keterlambatan waktu ini, dan juga sebaliknya. Jadi sebaliknya pun owner bisa LD terjadi gitu. Namun di sini kami belum bisa memastikan karena dari kontrak pun belum kami lihat seperti apa isi perjanjian mereka atau legal risk-nya. Apakah si kontraktor yang akan mengklaim atau si owner yang akan mengklaim dengan nilai yang terjadi, nilai risiko yang muncul tersebut gitu Pak. Oke, Cuk. Ada lagi pertanyaannya? Oh, udah, yang mungkin yang 2 dan ketiga itu tadi. Stakeholder sama ya mungkin stakeholder aja. Stakeholder-nya belum ada. Yang analisis stakeholder-nya seperti apa di sana, Pak? Mbak, ada dinas kah, ada kementerian kah, terus ada owner, konsultan, hubungannya
Maksud Mas Romi ketika tahap operasional ini ya, karena ketika tahap konstruksi, tahap proyek aja Mbak. Di tahap proyek konstruksi, Mbak Riris, correct me kalau wrong ya. Tahap konstruksi dari data yang kami peroleh adalah dari kontraktor, subkon, dan ke owner. Karena owner dan PLN sendiri kontraknya itu berupa kontrak jual beli listrik. Artinya di sini PLN tidak kontraktor itu gitu. Tetapi ketika sudah operasi, proyek itu sudah berjalan, sangat erat asetnya pemerintah karena udah langsung ke di PLN, berhubungan dengan instansi-instansi itu, Mas Romi. Tetapi ketika tahap konstruksi itu bagian-bagiannya, atau mungkin mau ditambahkan Mbak Riris? Sepertinya nggak ditambahkan. Bu Ririsnya kayaknya ini. Bu Ririsnya kayaknya terlempar. Ya, dia ini. Oke. Internetnya kurang. Ya. Atau ditambah lagi? Seperti itu sejauh data yang kami dapatkan, begitu Mas Romi ya. Tapi bukan berarti nggak ada hubungannya sama pemerintah. Kebanggaan daerah situ akhirnya banyak pemerintah yang begitu, dan dukungan pemerintah juga begitu kuat dari awal. Kalau kita lihat dari tahap awal saja, maksudnya ketika si UPC ini ketemu gubernur, bupati segala macam, itu antusias gitu daerah situ gitu. Jadi perizinannya seperti itu tadi, Mas Romi. Oke Mbak, di copy. Cukup dari saya. Pak, boleh bertanya enggak, Pak? Oke, silakan. Masih ada. Ya. Oke. Bu Riris Better mau sedikit bertanya. Yang pertama itu untuk proyek ini tuh jenis kontraknya itu apa ya, Bu? Dan yang kedua, dengan melihat apalagi ini kan bicaranya jual beli listrik, pasti ada beberapa komponen, misalkan komponen A, B sampai D yang terjadi di jual beli listrik itu dah. Dan kalau saya dengar tadi kan di lapangan itu juga terjadi perubahan titik kondisi di aktual, baik itu kondisi angin dan penurunan energi ya yang terjadi. Nah ini jenis kontrak apa sih yang tepat jika melihat pengalaman PLTB ini kan baru ya, jenis kontrak apa yang paling tepat, apakah BOO atau build operate owner atau BOT mungkin yang pas ketika nanti memang ini akan dilakukan investasi besar-besaran ya, mengingat program pemerintah. Kemudian ada pengaruh nggak ya terhadap engineering, mengingat kan ini 75 watt dengan kalau bicara teknisnya ya 75 mega 80.000 rumah dengan 900 ini kan 72 mega, sedangkan umumnya kalau kapasitas 75 ini kan bisa betul di 80% ya dari situ. Dan yang terakhir mungkin biayanya sih. Biayanya yang di terakhir ini kan kerugiannya hingga 240 miliar. Kalau di kesimpulan indirect cost 20 miliar selama 12 bulan plus biaya pengiriman 18 miliar. 200 dari 12 bulan kali indirect itu plus 18 atau seperti apa ya, mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan. Oke, silakan. Terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya. Saya coba menjawab sebagian, nanti mungkin
Mbak. Kalau melihat di sini jenis kontrak, kalau kita dari segi owner, ibaratnya lebih tentunya untuk meminimalisir resiko kita memilih kontrak lump-sum gitu, yang artinya semua itu sudah kita serahkan ke kontrak EPC, dan itu alasannya karena milih kontrak EPC itu gitu ya. Dengan proses desain build and build ini, si pihak owner sudah menerima dengan dasar si pihak owner pun tetap memfasilitasi konsultan perencana dan pengawas itu untuk tim daripada kontennya nanti pada setiap tahap demi tahap itu tidak lepas gitu, walaupun nanti si konsultan inilah yang penjembatani mereka gitu Pak ya. Kemudian untuk pengaruh dari tim segi engineering-nya tadi untuk kapasitas 75 watt, mungkin kalau secara teknik atau ininya kami pun tidak terlalu menguasai. Di sini yang kami lihat adalah target dari pemerintah gitu, yang artinya ketika sudah muncul target ini dari 75 megawatt ini ditarget melistriki 80.000 rumah, yang artinya di studi kelayakan di awal ini sudah diperhitungkan dengan baik gitu ya. Yang tadi untuk overhead-nya, itu overhead tadi bukan 24 miliar ya Pak Baji ya. Kita dari 2 triliun itu kita daripada overhead itu adalah sekitar 18% dari total nilai kontrak. Itu di rencana awal untuk overhead-nya sendiri sekitar 360 nilai atau angka 24 miliar tadi itu adalah angka yang bertambah ketika terjadi keterlambatan selama 12 bulan tadi gitu Pak. Artinya untuk biaya overhead dalam perkiraan 1 bulan untuk proyek senilai 2 triliun ini sekitar 2 miliar per bulan gitu Pak Baji. Mohon ditambah Mbak. Jadi saya nggak ada ditambah Mbak, cukup jelas seperti itu Pak Bazi. Jadi memang sementara seperti itulah data kami peroleh terkait kontrak, terkait biaya. Sejauh itu penjelasan yang bisa kami berikan Pak Bazi. Baik, cukup mungkin Pak. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya. Kelompok A sudah memperhatikan. Kita aplaus dulu untuk kelompok A ya. Terima kasih waktunya cukup baik, setengah jam. Dan ini nanti ada saya chat itu ya, untuk kuesioner tolong diisi. Dan juga untuk yang kelompok B segera isi ya, segera isi. Udah dikirim belum? Udah ya, oke. Oke, sekarang silakan kelompok B ya. Kelompok B sekalian ngisi ini ya nanti ya kelompok A ya, kuesionernya ya. Jadi kelompok B silakan presentasi waktunya. Kita akan selesai jam 8:30 ya. Baik Pak. Saya usahakan kita selesai 8:30, berarti kita setengah jam ini, setengah jam baru seperempat jam. Oke, masih sempat. Oke, silakan. Setengah jam ya Baik Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Berikut presentasi nanti dijelaskan Pak Bazi Aji dulu Pak pertama. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam kesempatan hari ini kami dari kelompok B yaitu dan saya sendiri Pak Jaji ingin mempresentasikan terkait manajemen proses dan alur kerja untuk studi kasus mengambil di Kucing. Ini lokasinya di Mempawah, tepatnya di Kalimantan Barat. Bisa full screen ya, full screen.
Mungkin bisa Udah next, Pak. nih Pak, nggak jalan ya saya ya, itunya. Belum jalan Mbak Roni Belum, kayaknya. Mas. Belum. Aja ya, share. Sudah, boleh. Bentar, Pak. Apa sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Pak, sudah. Baik. Oke, silakan. Selanjutnya, ini outline untuk presentasi malam ini ada 6 bab. Yang pertama di bab 1 penjelasan umum dan lingkup pekerjaan. Di bab 2 SDM sumber manusia dan administrasi proyek. Bab 3 rencana dan program pengendalian engineering. Bab 4 rencana dan pengendalian waktu. Bab 5 rencana dan pengendalian SAE, SMP 5R dan Project Scorecard. Nah, ini Terminal Kijing kebetulan untuk proyeknya ini berjalan di tahap 1. Jadi ini proyek Terminal Kijing di mana ada 3 merupakan ini sebagai apa ya, transportasi laut yang dikembangkan untuk berpotensi melalui sumber alam, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, terutama berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Yang tujuan ekspornya ini ke Asia Tenggara, India, dan Asia Timur, seperti Jepang, Cina, dan Korea. Nah, ini merupakan proyek Greenfield juga. Nah, ini adalah data memperoleh pekerjaannya, konstruksi dermaga laut, lalu ada port management area, dan ada trestle, jembatan penghubung, kemudian ada area kiat, area darat, serta fasilitas lainnya. Nah, ini pemilik proyeknya ini sebelumnya Pelindo 2, yang sekarang saat ini merger menjadi Pelabuhan Indonesia. Jenis kontraknya desain and build, nilai kontrak sekitar 27T, dan waktu pelaksanaan 18 bulan. Lokasi di Pantai Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, pekerjaannya bisa dilihat dari tabel berikut, di mana pekerjaan paling terbesar ini di area dermaga, itu sekitar 62%. Kemudian diikuti oleh area trestle sekitar 14%, dan 7% ini untuk area pekerjaan ini, apa namanya, mechanical electrical, dan pembangunan fasilitas ini sekitar 14%. Ini sendiri bisa dilihat, ini merupakan proyek Greenfield di mana lokasinya di Pantai Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk area darat ini yang akan dikerjakan sekitar 16 hektar, lalu ada trestle sepanjang 3,5 kilo, dan area dermaga dengan luasan 100 dan panjang 1 km atau 1000 meter. Nah, ini bisa dilihat ada fasilitas onshore dan offshore secara segmen. Dan di depan untuk fasilitas offshore ini ada pulau, yaitu Pulau Temajo. Nah, kapasitasnya ini di tahap 1 sebanyak 450.000 dosis per tahun, dan curah cair serta jet. Nah, ini areanya baik di onshore, darat, maupun dermaga. Baik, organisasi SDM dan administrasi proyek. Nah, di mana secara struktur organisasi ada project manager karena ini project mega. Kalau di kontrak itu terdapat deputy manager yang diikuti oleh SHE atau Safety Health Environment. Ini langsung di lehernya project manager atau deputy manager. Nah, di situ terbagi lagi ada manajer bidang dan manajer konstruksi. Jadi ada yang manajer di area office dan ada
manajer lapangan. Nah, secara schedule ini dilakukan selama pekerjaannya dilakukan selama di proyek ini itu design and build ya, tadi baik engineering, procurement, dan construction. Nah, ini schedule untuk personilnya, waktu yang dibutuhkan tiap-tiap personil, manajer proyek, deputi, manajer, hingga ke kepala seksinya. Nah, selanjutnya untuk rencana dan nah, ini merupakan data curah hujan, asumsi schedulingnya di mana rata-rata curah hujan 5 tahun terakhir ini sekitar per tahun dengan jumlah hari hujan 202 hari per tahun. Nah, ini asumsi hari kerja 20 hari dengan 10 hari itu terjadi hujan atau pekerjaan tidak bisa maksimal. Dan ini range-nya dari 2012 hingga 2016. Nah, berikutnya data kecepatan angin ini juga dari 2012 hingga 2016 kita lakukan asumsi selama 5 tahun, di mana kan rata-rata kecepatan angin 5 tahun terakhir itu sekitar 0,49 meter per second atau sama dengan 1 knot dalam setiap hari. Sedangkan pada data 2016 ini kecepatan angin rata-rata menunjukkan mendekati 2 knot dalam setiap hari. Dengan ini setara juga dengan 15 sampai 25 cm dalam satu hari, terjadi tinggi gelombang 30 hingga 50 cm. Dan jumlah hari gelombang ini 5 hari per bulan. Nah, ini master set-nya untuk pelaksanaan proyeknya, di mana data persiapan ini dilakukan sekitar persiapannya kurang lebih 6 bulan lebih. Terus ada pekerjaan dermaga, ini pekerjaan struktur bawah yaitu pemancangan. Lalu ada pekerjaan struktur atas, ini pemasangan balok dan slab. Lalu ada pekerjaan trestle, ini yang bersamaan, dan pekerjaan beton, serta ada perkerasan dan aksesoris jalan. Lalu ada pekerjaan causeway. Causeway ini menggabungkan di area darat. Lalu perkerasan dan saluran serta service duct. Kemudian untuk bangunan fasilitas penunjang ini juga terkait dengan mechanical electricalnya, baik itu plumbing dan electrical serta SWRO atau seawater resource osmosis. Nah, selanjutnya ini critical path-nya untuk area dermaga, di mana pekerjaan yang paling kritikal ini butuh waktu lama ya, pemancangan, karena kaitannya dengan alun ya, atau gelombang yang ada di laut ini, jadi sebisa mungkin untuk dilakukan untuk struktur bawahnya, karena akan memakan waktu cukup lama apabila sampai telat, dan khususnya untuk struktur bawah. Lalu ada pekerjaan dermaga dan PMA, serta pekerjaan aksesoris dermaga, ini baik rail crane, kemudian expansion job, crane stopper, dan lain sebagainya. Nah, ini critical path-nya untuk pekerjaan causeway ini terhadap perbaikan tanah ya. Kalau bicara darat juga critical-nya apabila kita telat dalam pengambilan keputusan, ini metode yang akan digunakan, apakah proses loading-nya seperti vakum dan lain-lain, ini juga akan menimbulkan waktu yang cukup lama. Nah, ini bangunan
fasilitasi mechanical electricalnya. Ini critical path-nya di bulan Juli hingga Desember, karena lebih ke arsitek, penyelesaian bangunan, dan instalasi mechanical electricalnya ya untuk kebutuhan operasional. Ini di area bangunan tor, ini pekerjaan rigid, paving block, kemudian pekerjaan saluran dan median jalan dan landscape. Milestone proyek akan dijelaskan oleh Pak Romi. Baik, Pak. Iya, ini apa milestone project ini penyelesaiannya aja ini hampir sama dengan apa schedule lanjut aja. Ini saya di sini lambat respon ininya apa berganti itunya. Udah masuk schedule alat ya, Mas? Iya. Oh iya, tempat saya belum berubah. Oh, Gak apa-apa, sambil saya lihat di apa presentasi saya juga. Nah, schedule alatnya, schedule alat yang kita apa namanya, yang kita perlihatkan di situ terdiri dari peralatan besar seperti maupun peralatan yang ada di darat maupun yang ada di laut seperti tugboat, kemudian diesel hammer, total station, motor pass, bending, sampai pada tower crane, roller crane dan lain-lain yang kita perlukan untuk proses lifting, baik itu lifting precast dermaga maupun precast lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan struktur. Nah, kemudian ini slide selanjutnya, Mas. Ini adalah terkait dengan schedule terdiri atas 3, ada schedule dermaga, schedule terrestrial, dan schedule darat. Ini kita compile menjadi master schedule. Kemudian selanjutnya, Mas, ini rencana pengendalian mutu. Ini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di dalam proyek ini juga mengendalikan mutu tidak hanya dari sisi quality control, dalam hal ini adalah kita mengontrol barang atau materialnya saja, tapi quality dari prosesnya, ini quality assurance. Ada beberapa hal memang yang kita kontrol secara keseluruhan proses di dalam perusahaan kita. 5 kategorisasi besarnya adalah yang pertama adalah parameter berupa produk dan proses, kemudian parameter kedua dari sisi pelanggan, parameter ketiga dari sisi keuangan dan pasar, yang keempat dari fokus tenaga kerja, dan yang kelima dari kepemimpinan dan tata kelola. Lanjut, Mas. Ini adalah apa namanya? Selanjutnya mungkin terlihat QPAS ya, Mas. Perlihat QPAS ini adalah apa namanya kontrol kita terhadap proses pekerjaan. Misalnya saja untuk pekerjaan timbunan itu kategorisasi tertentu yang menjadi standar di perusahaan kontraktor ini. Seperti apa yang bisa diberikan keberterimaan atau approve sesuai dengan yang kita persyaratkan dalam pekerjaan. Memang ini secara umum apa yang kita presentasikan ini adalah dari sudut pandang kontraktor. Pekerja selanjutnya, Mas. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai manajemen safety health environment di perusahaan kontraktor itu. Ada beberapa hal yang kita tinjau di sini. Secara umum manajemen kita ya sebenarnya terdiri dari perencanaan, kemudian pengeksekusian, kemudian pengecekan, dan kemudian action, evaluasi, kemudian continuous improvement. Ada beberapa hal yang menjadi kerjaan yang kita lihat, kemudian kita list dan kita data, yaitu mengenai potensi-potensi kejadian
health and terjadi. Kemudian aspek impact lingkungan. Kemudian identifikasi peraturan, sasaran, dan program. Masing-masing dari ini punya PIC atau penentu dalam suatu struktur organisasi safety, health, and environment. Kita juga ada pelatihan, kemudian ada kemudian ada dokumentasi, ada pengendalian operasi, dan seterusnya. Lanjut, Mas. Secara umum ini adalah organisasi kita fokus kita di bidang SHE. Ada SHE officer untuk area dermaga, ada area coastal, dan area onshore atau di darat. Ini atau klasifikasi dari area kerja kita. Nah, selanjutnya itu, Mas, itu adalah program-program kerja yang kita lakukan kita di lapangan, baik itu berupa kategorisasi pekerjaan inspeksi, kemudian identifikasi pengelolaan permit, pengendalian APD, pengendalian atau pemasangan dan pengelolaan manajemen rambu, layout manajemen, dan seterusnya. Itu adalah program-program kerja yang kita lakukan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, Mas, lanjut langsung ke manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko sendiri, di dalam proyek ini dari kontraktor telah mengidentifikasi ada beberapa hal kemungkinan yang mungkin menjadi risiko kita. Beberapa risk register yang bisa kita kasih saat itu adalah yang pertama, adanya kemungkinan kondisi penambahan volume timbunan preloading. Beda dengan kondisi desain awal yang sudah terlihat sejak awal karena kesalahan perencanaan. Itu ada potensi risiko sebesar yang kemudian ada biaya proaktifnya yang keluar atau biaya mitigasi proaktif. Artinya biaya mitigasi proaktif ini apabila kita mengeluarkan biaya sebesar biaya mitigasi proaktif, maka risiko sebesar nilai risiko itu kemungkinan tidak terjadi. Kemudian yang kedua, ada juga kegagalan konstruksi di jalan nasional. Karena kita mengerti atau perbaikan tanah dasar itu di dekat dengan jalan nasional yang menghubungkan Pontianak dan Singkawang. Jadi ketika terjadi kegagalan konstruksi karena bersebelahan dengan jalan nasional. Itu ada risiko kerusakan jalan nasional sebesar yang tertera. Kemudian kita juga ada biaya bisa kita lakukan, yang artinya apabila kita melakukan upaya proaktif ini, maka nilai risiko sebesar yang tertera itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, lahan pekerjaan belum bebas. Ini memang masalah klasik yang sering terjadi, terutama di proyek-proyek greenfield, proyek-proyek yang membangun suatu proyek konstruksi dari awal atau bukan proyek pengembangan, ada risiko dari pembebasan lahan yang belum terjadi yang menjadi skup lingkup atau tanggung jawab dari owner. Nah, RTL proaktif atau rencana tindak lanjut proaktif, yaitu kita sendiri yang mengambil alih, mempersuasi kepada warga masyarakat, ada biaya proaktif yang akan keluar, yang itu akan mereduksi nilai risiko sebesar 3,2 miliar itu. Kemudian risikonya juga, Mas. Kemudian yang lanjut aja, Mas. Yang keempat itu ada juga risiko pengakuan kontrak lamsang yang berpotensi kontrak harga satuan. Memang ini ada standar ganda yang kita khawatirkan dari auditor negara, karena seperti kita ketahui ketika dari kacamata kontraktor dia melakukan efisiensi di titik-titik tertentu pada kontrak lamsam, tapi ketika negara sering kita ketemui bahwa auditor negara itu justru mengatakan bahwa efisiensi
yang dilakukan itu harus dikembalikan kepada negara. Padahal kita tahu bahwa kontraktor berkontrak secara lamsam selama proses pengerjaannya mengikuti spesifikasi milik proyek, maka sebenarnya efisiensi yang dilakukan itu bisa menjadi miliknya kontraktor. Nah, dispute akibat poin nomor 4 ini, bila risikonya, tapi kita bisa melakukan upaya-upaya proaktif berupa pengajuan permintaan opini dan pendampingan auditor jaksa pengacara negara mengenai permasalahan. Itu adalah upaya yang kita tempuh supaya tidak terjadi klaim dari auditor negara yang merugikan yang mungkin disebut sebagai kerugian negara. Kemudian yang kelima, ada kemungkinan keterlambatan proses desain ini juga kalau desainnya lama, ya berdampak pada kerugian di sisi kontraktor. Yang keenam, itu ada keterbatasan sumber material karena preloadingnya sangat banyak kok. Yang ketujuh ada keadaan force majeure karena mengingat kondisi ekstrim gelombang dan angin yang terjadi di sekitar proyek itu mungkin juga bisa. Nah, ini adalah manajemen proses dari beberapa hal yang kita bahas di atas. Itu ada beberapa kondisi perhatian dan ada beberapa saran analisis dan improvement yang bisa kita berikan yang juga sudah dilakukan oleh kontraktor utama dalam proyek ini. Pertama dari aspek procurement. Nah, dari aspek procurement ini sendiri ada kondisi A di kondisi 1A di mana kondisi proses pengajuan untuk bagi dengan baik dan jelas mengenai pemisahan tanggung jawab owner dan konsultan sehingga membuat proses menjadi panjang. Yang dimaksud di sini adalah proses pengajuan approval ketika misalnya akan melakukan pembelian katakanlah genset dengan kapasitas 2250 kVA sebanyak 2 unit. Dan melakukan di dalam kontrak dikatakan bahwa konsultan itu adalah orang yang bisa mewakili kepentingan owner. Tetapi di sisi lain owner juga ini disebut sebagai anak perusahaan yang mewakili kepentingannya yang juga yang juga untuk melakukan approval suatu material. Jadi ada kondisi ketika sudah di-approval oleh konsultan tapi tidak di-approval oleh anak perusahaannya owner, itu terjadi dispute. Konsultan mengiyakan tapi pihak anak perusahaannya tidak mengiyakan. Ketika materialnya dilakukan proses procurement, terjadi dispute di antara dan konsultan yang justru juga agak aneh gitu. Oleh karenanya analisis dan improvement yang bisa kita sarankan atau juga sudah kita upaya lakukan di kontraktor adalah melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab atau responsible division antara owner dan konsultan agar memperpendek dan membuat approval suatu procurement material tersebut. Kemudian ada juga kondisi B, di mana kondisi dispute spesifikasi, karena dokumen teknis yang dibuat ketika proses dan spesifik, sehingga memunculkan multitafsir dan debatable, baik antara owner, konsultan, maupun kontraktor. Hal ini misalnya sering terjadi untuk kasus kita akan membeli suatu material, di mana material-material tersebut semacam material kitchen sink yang sangat bertentu semacam Kohler American Standard atau TOTO, itu ada beberapa rencana kerja dan syarat atau anggaran itu di mana kondisi material tersebut adalah material constraint atau material yang sudah discontinue sehingga tidak mungkin dibeli lagi karena sudah nggak ada yang kan ngajun lagi. Seperti itu. Sementara untuk mengajukan lagi kita terkendala dengan dispute dan debatable antara konsultan dan perwakilan. Nah, ini beberapa saran atau analisis dan improvement yang kita coba terapkan di sini adalah kita melakukan resume
kategorisasi spesifikasi tersebut ke dalam beberapa kriteria. Nah, terus kita menentukan penanggung jawab masing-masing bidang pekerjaan atau si tersebut, siapa PIC-nya yang akan mengajukan kepada siapa, dan siapa yang akan melakukan approval apa gitu. Sehingga alur prosesnya kita perpendek, di lebih lancar dan tidak saling debatable. Itu dari aspek procurement itu rata-rata tugas dan tanggung jawabnya seperti itu yang bisa kita jelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua dari aspek penjadwalan atau scheduling. Ada kondisi di mana pekerjaan fisik di lapangan dipengaruhi oleh keadaan cuaca aktual dengan kecepatan angin dan gelombang yang tinggi yang belum diperkirakan sebelumnya dalam perencanaan. Sebagaimana yang kita lihat tadi di perencanaan kontraktor berasumsi sebagaimana data-data di sebelum tahun-tahun sebelumnya, itu data angin itu berkisar antara 2 knot sampai dengan 5 knot, dan gelombang itu asumsinya di 30 cm sampai 50 cm saja asumsinya. Tapi pada kenyataan aktualnya ketika kecepatan angin di sana bisa mencapai 10 kali lipat dari keadaan aktual, 10 sampai 20 kali lipat dari keadaan perencanaan itu. Bahwa sampai 30 sampai 40 knot. Untuk bayangan 40 knot itu bisa dibayangkan ketika seseorang berdiri tanpa ada perlindungan, maka orang itu akan tubuhnya akan terasa terbang dan terbawa. Itu kondisi di mana kecepatan angin itu mencapai. Nah, sementara untuk konstruksi sendiri itu ditetapkan bahwa layak untuk bekerja ketika kecepatan angin kurang dari 17 knot. Dalam waktu 1 bulan atau 30 hari, kondisi seperti itu bisa terjadi 10 sampai 15 hari. Nah, itu tantangan scheduling kita. Kalau kita improve itu, akhirnya kita melakukan review secara rutin mengenai kondisi aktual cuaca di lapangan dan melakukan monitoring secara ketat. Kita juga membuat untuk melakukan counter hari kerja hilang akibat cuaca yang tidak mendukung. Misalnya ketika cuacanya bagus, kita bisa kerja lembur bersip-sip untuk mengejar kerja hilang yang terjadi akibat adanya angin yang kencang dan gelombang yang tinggi tersebut. Kemudian yang 2B, itu ada kondisi di mana aspek 5 menit lagi ya. Perencanaan bukan waktu panjang akibat manajemen. Oh ya Pak, proses alur administrasi pada owner dan konsultan cukup menyita waktu. Nah, ini kita lakukan review proses dan aksi yang lebih efektif, sehingga membantu percepatan pekerjaan fisik di lapangan. Kemudian aspek ketiga, metode kerja yang dilakukan di atas pencemaran, terutama pekerjaan yang dilakukan di atas laut. Pencemaran tersebut berupa pembuangan waste material beton, material besi, dan lain-lain. Analisis dan improvement yang dilakukan manajemen aspek ketiga yang lebih mengakomodir pekerjaan di lapangan dan dilakukan action plan penanganan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi akibat metode kerja yang diterapkan di lapangan, terjadi hal-hal seperti pencemaran tersebut. Lanjut, Mas. Kemudian yang keempat dari aspek risiko. Tadi sudah kita paparkan risiko, tapi ada kondisi 4A di mana kondisi analisis risiko itu masih belum mengakomodir secara keseluruhan gitu. Ada yang ketinggalan atau ada yang kurang sesuai, sering kita alami. Analisis dan improvement yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan studi banding terhadap risiko proyek sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya untuk melihat proyek tersebut dan dapat dianalisis untuk diterapkan pada proyek yang sedang berjalan. Jadi dari risiko-risiko yang kita analisis tadi itu ada beberapa hal yang kurang spesifik terjadi di proyek ini yang harus kita lakukan pembaharuan risiko. Kemudian dari sisi stakeholders ini sering terjadi overlap dispute tanggung jawab mengenai dampak yang ditimbulkan oleh proyek, misalnya masyarakat yang sering protes, masyarakat yang sering demonstrasi
bukan penggantian kerugian lahan dan seterusnya, itu kadang dilakukan oleh kontraktor, sementara ownernya tidak melakukan tugasnya dan menghadapi masyarakat. Nah, analisis dan improvement-nya adalah kita memperjelas tugas dan tanggung jawab yang ada. Itu kira-kira yang kelima stakeholder. Kemudian project dari organisasi internal sendiri, itu organisasi saat ini struktur kepengurusan proyek itu secara umum masih cukup baik, koordinasi secara internal. Dalam artian penataan organisasi, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap alur kecepatan dalam proses suatu pekerjaan. Analisis dan improvement yang kita lakukan, improvement yang mungkin dapat dilakukan untuk melakukan akselerasi pekerjaan. Misalnya kita memperpendek jalur koordinasi dan administrasi. Ini terakhir kali kayak. Oke, begitu. Terima kasih Pak Lukas. Oke, silakan kelompok A untuk pertanyaan dan sanggahan atau bukan, silakan. Tanya Pak Romi, Mas Bazi, dari tadi menarik dan offshore. Kalau di manajemen risikonya yang di risiko K3 jelas terlihat. Kalau untuk manajemen risiko yang lain, apakah ada treatment proyek yang offshore dan onshore, apakah itu ada perbedaannya dari segi pelaksanaannya tentu saja, resikonya, dan juga lebih ke pencemaran begitu. Dan realisasinya sendiri bagaimana Pak Romi atau Mas Bazi, karena ini benar-benar kondisi samaan begitu. Apakah terjadi perbedaan manajemen yang cukup berarti atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau dari sisi seperti yang jelaskan di presentasi tadi, Mbak, kita ada manajemennya sendiri, ada suatu kepala keselamatan dan kesehatan kerja, head officer untuk area dermaga atau laut, head officer untuk area jembatan atau trestle, dan head officer untuk darat. Masing-masing itu bertanggung jawab di areanya masing-masing. Mungkin kalau secara pembagian organisasi dan manajemen prosesnya seperti itu. Manajemen pengelolaan limbahnya sendiri juga ada di bawah head of safety officer itu. Head officer itu mereka memiliki unit tersendiri di masing-masing head officer itu. Ada unit pengelolaan limbah B3, ada unit pengelolaan limbah apa gitu, saya juga kurang hafal. Sejauh ada juga unit pengelolaan waste material, yang mana ketika waste material itu tidak terpakai, kita upayakan untuk tidak manfaatkan untuk kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita manfaatkan. Misalnya waste material untuk limbah beton, ya kita pecah ke material-material kasar yang itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk pengerasan jalan di gang-gang yang berlumpur gitu. Bisa menjadi CSR buat kita gitu, limbah-limbah tersebut. Itu kira-kira. Ya, menambahkan juga dengan darat offshore pastinya ada perbedaan ya terhadap SOP, khususnya bagi pekerja yang ada di sana. Jadi kalau untuk datang dengan air ya, atau khususnya di laut, sehingga tidak perlu ada pelampung ya, contoh hal kecilnya. Nah, cara SOP sendiri bagi pekerja, khususnya pekerja di laut adalah menggunakan pelampung, apalagi di masa proses pelaksanaan pekerjaan. Itu yang paling utama, dan cara penggunaan pelampung ini ketika terjadi pada saat di sana, dan juga ada sosialisasi terhadap titik poin berkumpul ketika terjadi cuaca yang ekstrim, baik itu angin maupun gelombang yang cukup tinggi. Nah, ini titik berkumpulnya di mana dan evakuasinya seperti apa nantinya. Nah, ini juga ada
tim khusus yang sudah diberi pelatihan. Ketika nanti dalam evaluasi bekerja ya dengan cepat dan langkah apa yang harus diambil. Dan ada tim khususnya terhadap itu. Dan juga, tapi terhadap limbah juga sudah dijelaskan. Ya. Mungkin itu sih tambahannya terhadap SOP tim khususnya itu tanggap daruratnya. Ini itu. Terima kasih. Baik, Mas. Bisa di stop screen ininya? Stop screen. Oke, silakan yang lagi bertanya. Mas Romi Basbaji bertanya sedikit mengenai manpower tadi ya. Saya lihat juga tadi di PPT-nya dalam kurun waktu 18 bulan itu cukup penuh gitu ya. Baik dari tim engineering, mulai dari PM engineering sampai dengan apakah itu setiap personil MPP-nya itu terdiri dari satu orang apa gimana ya? Karena ada misal dalam kurun 4 bulan digunakan, kemudian selanjutnya cukup hanya satu gitu. Kemudian untuk masalah overtime, ketika tadi ada case di lab jadi angin melebihi peraturan misalnya melebihi 17 knot, maka dilakukan overtime itu untuk biaya itu mempengaruhi ke biayanya. Kemudian tadi dari risk register yang diberikan itu ya, itu belum terlihat aktual di lapangan itu seperti apa ya biaya proaktif yang diberikan itu, yang mana kejadian dan yang mana bisa teratasi, kira-kira gitu Pak. Kasih. Iya, kalau ya, iya. Kalau di itu schedule manajemennya itu schedule manajemen apa namanya personel 18 bulan aja. Untuk project yang apa namanya? Project normal yang kita ukur itu sebenarnya dalam 3 tahun kita kerja ke 18 bulan yang artinya 1,5 tahun. Artinya tingkat kesibukan, tingkat kepadatan aktivitas proyeknya sangat besar. Mobilisasi dan demobilisasi personil itu sangat dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dari sisi risk register itu hampir yang kita lihat tadi itu hampir semuanya itu tidak terjadi. Bukan hampir ya, semuanya tidak terjadi. Tindak lanjut proaktif. Dan biaya dari tindak lanjut proaktif tadi itu yang terjadi, bukan biaya risikonya yang terjadi proaktifnya. Itu kalau dari sisi aktualnya seperti itu. Tambahannya, Mas Basi aja. Karena schedule-nya cukup padat dan juga terhadap pola untuk personilnya sendiri, khususnya di manajemen itu juga pada saat waktu cuti atau apa itu juga tidak bisa berbarengan, jadi memang hanya satu orang per masing-masing posisi. Tidak bisa berperan, jadi ada salah satu backup yang memang secara kapasitasnya juga hampir memadai dari dan sebagainya. Nah kalau untuk mungkin itu sedikit tambahan untuk resikonya. Resikonya sudah cukup jelas dari Pak Romi. Ya, gitu Mbak. Ya, makasih Mas Romi. Yang ngerti kondisi untung ya. Jadi baru tahu maksudnya awalnya 3 tahun dan ini emang diperketat 18 bulan walaupun ada overtime segala macam. Iya, iya Mbak, benar. Oke, ada lagi pertanyaannya?
Silakan kalau ada masih ada pertanyaan, silakan. Dan proyek ini sesuai jadwal nanti Pak ya selesainya ya? Ya ada tambahan Mbak, ini peraturan. kemungkinan apa pengajuan perpanjangan mungkin tambah 2 bulan. Ya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke ya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok B ya. Sudah presentasikan cukup baik presentasinya selama tugas-tugas kita ini. Tolong nanti sebentar ya diisi kuesionernya yang saya coba itu tinggal 2 orang lagi, silakan diisi dan juga untuk ini untuk ini jangan lupa ya untuk langsung isi ya yang kelompok A ya. Jadi terima kasih semuanya ya. Selamat malam, selamat ketemu lagi. Mohon maaf ya selama 1 semester ini mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau minta tesis silahkan gitu ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Oke, Malam, selamat Pak. ketemu semua. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Selamat sore ini. Oke, makasih semuanya ya. Oke, udah diisi belum ininya ya? Kuesionernya udah diisi belum? Apa 2 kali, Pak? Sedang Pak, saya sedang isi. Udah diisi semuanya ya. Oke, makasih semuanya ya. Selamat malam semuanya ya. Sampai ketemu lagi Malam, ya. Pak. Oke, Terima kasih. saya ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih.